Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, baik itu lewat saat teduh ataupun mungkin pada saat kebaktian, kadang-kadang waktu pujian penyembahan atau waktu sedang didoakan, maka ada saat di mana urapan Tuhan bekerja, dan ketika urapan itu bekerja, maka segala beban dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita itu lepas ya. Dan ini suatu hal yang sangat penting ya. Ketika urapan itu bekerja, mujizat terjadi. Dan kita percaya bahwa Tuhan mau mengerjakan yang baik dalam kehidupan kita. Oke, kita nyanyi dulu ya sebuah lagu ya. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau Yesus
Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Lagu ini diambil dari satu ayat di Perjanjian Lama, Yesaya 10 ayat 27. Ya, saya bacakan ya. Yesaya 10 ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Itu terjemahan dari LAI ya, terjemahan baru. Tapi ada terjemahan Indonesian Modern Bible. Ini bagus sekali ya. Dan akan terjadi pada hari itu, Dia akan mengambil beban dari atas bahumu dan kuknya dari tengkukmu, dan kuk itu akan dipatahkan oleh karena urapan. Nah, ini sama dengan terjemahan King James ya, di bagian akhirnya ya. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Jadi ada tambahan itu. Kuk itu dihancurkan ya, atau dipatahkan because of the anointing. Jadi sebenarnya ini yang membedakan ibadah kita ini dengan pertemuan-pertemuan biasa. Kalau kita menyembah Dia ya, biasanya dalam persekutuan bersama-sama, dan kadang-kadang atau kebaktian ibadah raya misalnya, ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai, dan tanda-tanda ajaib seringkali nyata dalam pelayanannya. Ada pengurapan ketika dia doain orang-orang disembuhkan ya. Ada yang mungkin gak kelihatan secara fisik, tapi di dalam dunia roh itu ada beban yang dihancurkan ya. Dan beban itu seringkali ada di pikiran kita ya. Entah itu apa saja ya, bisa karena pekerjaan yang begitu berat ya, mungkin jabatan kita tinggi tapi stresnya juga tinggi. Nah, itu menjadi beban dalam pikiran kita. Dan secara kedokteran sudah dibuktikan kalau orang yang pikirannya tegang terus, itu akan mengarah kepada penyakit ya. Bisa asam lambung naik, bisa jadi penyakit jantung ya, dan sebagainya. Itu semua beban ya, atau kuk. Dan itu bisa dihancurkan kuk tersebut oleh karena anointing ya, oleh karena pengurapan. Ada banyak cerita mengenai pengurapan, tapi saat ini saya mau ajak kita membacanya satu bagian dari Injil Matius ya, Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam kehidupan kita itu, apapun profesi kita, umumnya pasti kita mengalami letih lesu ya. Ada saat-saat di mana kita capek ya. Entah itu pekerjaan, entah itu usaha kita, atau masalah keluarga, atau masalah pergaulan, atau juga masalah pelayanan. Dan pada waktu kita letih lesu, ingat baik-baik ayat ini ya, Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30.
Ini panggilan Tuhan Yesus buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu dia tidak hanya menantang kita untuk datang, tapi dia juga bilang, pikulah kuk yang kupasang. Lalu dia bilang lagi, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kita perlu perhatikan di sini ya, cuma 3 hal yang diminta dari kita. Kalau kita mengalami letih, lesu, berbeban berat, kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris ya, kata letih, lesu, berbeban berat ini diterjemahkan sebagai labor ya, bekerja, feel fatigue ya, rasa capek gitu ya, work hard ya, kerja keras, atau mungkin khawatir, ketakutan yang menekan kita. Kita khawatir akan hari esok, kita takut karena sewaktu-waktu kita bisa kena PHK dalam pekerjaan. Kita takut kalau target kita nggak tercapai bulan ini, dan itu bisa berpengaruh pada kinerja kita, penilaian kita, dan bisa mengakibatkan mungkin PHK. Ada ketakutan ya, ada beban berat. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu ajakan. Yang pertama, datang kepada Dia. Nah, ini pilihan ya, untuk datang kepada Dia, datang kepada Yesus. Tapi yang berikutnya dia katakan, pikulah kuk yang kupasang. Kalau tadi kita nyanyikan lagu dan kuk itu dihancurkan ya oleh pengurapan ya, beban itu dihancurkan oleh pengurapan, maka di Matius 11 ini Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Ini konteksnya adalah pada zaman itu, kalau ada sapi ya, lembu yang biasanya dipakai untuk membajak ya sawah ya, atau ladang, atau mungkin memutar satu alat ya, kilangan begitu untuk zaman dulu kan belum ada mesin begitu ya, jadi tenaga lembu yang dipakai. Maka kuk itu melambangkan pasangan. Jadi biasanya lembu yang muda itu akan dilatih dengan lembu yang sudah dewasa, yang sudah biasa memikul kuk, lalu berjalan mengikuti lembu yang dewasa itu. Nah, karena lembu yang dewasa ini lebih besar, maka lembu yang muda itu dia pikul kuk, tapi kuknya nggak berat, karena beban yang beratnya itu dipikul oleh yang dewasa. Selama lembu yang masih muda ini nurut, ikutin gerakan dari lembu yang lebih dewasa itu, maka dia nggak merasakan berat di kuk yang ada pada dia itu. Nah, ini Pak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu memikul kuk yang beratnya itu. Jadi kalau kita ikutin Dia, langkah-langkah yang Dia arahkan pada kita, maka kita tidak merasakan kuk yang Dia pasang itu menjadi berat. Kita merasakan rest ya. Kuk yang Dia pasang itu enak, dikatakan di sini di Matius pasal 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kita mau belajar mengikuti tuntunan Tuhan, bukan berarti nggak ada masalah, tapi kuk yang Dia pasang itu dikatakan di sini enak dan ringan. Kenapa ringan? Karena beban yang berat itu Dia yang pikul. Selama kita ikutin langkah-langkah Dia, kita nggak berontak, maka kita akan merasakan rest, kelegaan. Kuk yang dipasang itu terasa enak ya. Itu sebabnya ajakannya atau perintahnya ada 3 di sini. Yang pertama, datang kepada Dia. Lalu yang kedua, pikul kuk yang Ia pasang. Ini bisa bicara tentang ayo nurut mengenai pekerjaan, mengenai pelayanan ya. Belajar untuk nurut sama Tuhan. Apa yang Dia bawa kepada kita, belajar untuk tidak berontak. Lalu yang ketiga, belajar ya. Ikutin Dia ya. Jadi nggak hanya pikul kuk yang Dia pasang, tapi belajar pada Dia. Lewat apa? Lewat kita
saat teduh ya, seperti hari ini, lewat persekutuan pribadi, lewat baca firman Tuhan, lewat dengar mungkin khotbah atau suatu pengajaran, entah lewat YouTube, lewat rekaman atau kebaktian langsung, buka hati dan belajar dari Dia. Dikatakan di sini bahwa Dia lemah lembut dan rendah hati, Dia gentle ya. Dia nggak pernah paksa kita. Dia bukan seperti guru yang keras ya. Zaman saya SD dulu, guru-guru ada guru yang keras ya. Dia pakai rotan. Jadi kalau kita terlambat itu tangan itu suka dirotan begitu ya, sampai merah ya. Kadang-kadang menimbulkan masalah juga karena ada beberapa orang tua yang marah. Itu zaman dulu, kalau sekarang udah nggak ada lagi. Tapi Tuhan Yesus nggak seperti itu. Dia gentle, dia meek, dia humble ya. Dan janjinya kalau kita mau ikuti 3 hal ini, datang kepada Yesus, kita mau pikul yang Ia pasang, dan kita mau belajar pada Dia, maka kita akan menerima kelegaan ya. Ada rest, tidak stres. Waktu kita tidur enak. Saya ingat seorang hamba Tuhan satu ketika diwawancarai. Dia punya pelayanan sangat besar sekali ya. Sudah internasional di puluhan negara banyak. Dan ada wartawan yang mau wawancarai dia ya. Wah, pasti kamu punya beban berat ya dengan pelayanan yang kayak begini ya. Lalu hamba Tuhan ini bilang santai aja. Enggak, saya tidur enak kok. Oh iya, kok bisa? Ya iya. Ini pelayanan gak pernah saya mau kok ya. Artinya ini muncul karena saya ikut Tuhan. Dia yang beri saya visi, saya ikutin saja step by step. Dan tahu-tahu jadi besar seperti ini. Dan saya gak pernah khawatir tentang tagihan-tagihan yang mesti dibayar, karena saya tahu ini proyek dari Dia, saya ikutin Dia kok. Ini cook yang Dia pasang pada saya. Jadi saya menikmati hidup. Dan setiap ada tagihan, saya tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan ini tagihan datang, dan selalu ada jalan Tuhan berikan, sehingga pelayanan itu bisa tetap berjalan sampai hari ini dan sudah puluhan tahun. Dia rest ya. Dia menikmati itu semua karena dia ikuti tuntunan Tuhan. Nah, menarik sekali Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 ini ya. Kalau punya kesempatan bisa baca beberapa terjemahan, bagus sekali. Nah, saya mau bacakan terjemahan dari The Message ya. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 ya. Ini bagus sekali. Are you tired ya? Apakah kamu capek? Burn out ya. Apakah kamu lusuh gitu ya? Kecapean, burn out on religion ya. Udah capek karena aktivitas agamawi. Pelayanan itu kayaknya memang kelihatannya enak, tapi terus kok capek gitu. Lalu dikatakan sini, come to me. Ayo datang kepada saya. Get away with me. Ayo pergi bersama saya. Ayo nyepilah bersama saya. Ayo kita berdua aja. You will recover your life. Kamu akan pulih kembali. I will show you how to take a real rest. Aku akan tunjukkan kepada kamu bagaimana itu untuk menikmati kelegaan. Rest betul-betul ya. Bukan soal pergi ke pegunungan, tempatnya enak ya, tapi ini bicara soal pikiran ya. Ketika kita datang kepada Tuhan dan menyediakan diri kita ini untuk menyepi bersama Dia, get away with Jesus ya. Jadi pergi ke satu tempat dengan Dia ya, nyepi istilahnya. Dulu waktu saya kuliah ada istilah sehari bersama Tuhan ya, atau setengah hari bersama Tuhan. Jadi kadang-kadang kami satu kelompok ya, kelompok pemahaman Alkitab, mungkin ada beberapa grup 10-15 orang, lalu kita pergi ke tempat yang mungkin kalau di sini di Bogor itu ke Kebun Raya ya, kalau di Bandung itu ke Maribaya. Lalu kita masing-masing duduk di tempat yang nyaman ya, ada waktu 2-3 jam ya, bawa kita punya diary ya, catat ya, bawa Alkitab Bible, lalu renungkan 1-2 ayat, catat mengevaluasi apa saja yang sudah kita lalui selama ini, buka catatan buku harian itu ya, sekian minggu yang lalu dapat ayat apa dan renungannya seperti apa. Nah, itu yang seringkali disebut dengan sehari bersama Tuhan ya, atau setengah hari bersama Tuhan.
Kadang-kadang ya setengah puasa ya, bawa minum, kalau haus ya minum, tapi tidak tidak terlalu kaku ya. Dan saat-saat itu adalah saat dimana kita belajar bersama Tuhan, get away with Jesus ya. Dan pada saat itu kita belajar bagaimana untuk recovering ya, untuk kembali hidup ini dipulihkan kembali ya, dibuat segar kembali, refreshing gitu. Lalu dikatakan di sini, walk with me and work with me ya, berjalanlah bersamaku dan bekerjalah denganku. Watch how I do it ya. Perhatikan bagaimana cara aku menangani itu. Saya kalau baca walk with me ini selalu saya ingat cerita di Perjanjian Lama, satu orang yang namanya Henok ya. Henok hidup bergaul dengan Allah. Bahasa Inggrisnya itu Enoch walk with God ya. Henok berjalan bersama Tuhan ya. Saya bayangkan itu mungkin seperti Adam pada awal diciptakan. Dikatakan bahwa Tuhan berjalan pada hari sejuk dan Adam berjalan bersama Tuhan, mungkin bergandengan tangan seperti yang Henok alami gitu ya. Walk with God, bergaul dengan Tuhan. Dan kalau kita baca di kitab Kejadian, Henok itu keturunan ketujuh ya. Tapi dia orang pertama yang tercatat tidak mengalami kematian. Karena apa? Karena dia berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun. Kalau baca mengenai Henok itu hal yang sangat luar biasa. Sepertinya Tuhan buat dispensasi. Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka salah satu hal yang dikatakan oleh Tuhan adalah bahwa manusia akan kembali menjadi debu. Manusia akan mengalami kematian. Dan Adam, Hawa, semua keturunannya mengalami kematian, kecuali Henok. Henok walk with God. Henok bergaul bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun, dan setelah itu ia tidak ada lagi karena ia telah diangkat oleh Tuhan. Dia tidak mengalami kematian karena dia berjalan bersama Tuhan. Saya pikir wah luar biasa, untuk satu orang ini Tuhan buat dispensasi. Walk with me and work with me. Watch how I do it ya. Perhatikan bagaimana cara aku menangani itu. Lalu perhatikan ini yang saya buat bold ya, huruf tebal. Learn the unforced rhythms of grace. Mari belajar rhythm itu irama anugerah yang tidak dipaksakan ya. Learn the unforced rhythms of grace. Jadi mengikut Tuhan itu ada iramanya. Ikuti iramanya itu, berjalan dalam anugerahnya, maka kita akan merasakan rest. I won't lay anything heavy or ill fitting on you. Aku gak akan taruh sesuatu yang berat atau yang membuat kamu sakit. Itu janji Tuhan. Keep company with me and you learn to live freely and lightly. Tetaplah bergaul bersama aku, berjalan bersama aku, jadikan aku nih partnermu. Belajar padaku senantiasa dan kamu akan belajar bagaimana hidup dengan bebas dan ringan. Haleluya. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan bebanmu
sekarang ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Ku terima urapan-Mu, penuhiku. Ku terima urapan-Mu sekarang. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Terima kasih, oh Yesusku, karena kuasa urapan-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Kami mengucap syukur karena setiap perjumpaan dengan Engkau ada sesuatu yang mengubah kami. Ada pengurapan baru yang membuat kami di refresh kembali, kami disegarkan kembali. Ajari kami terus Tuhan, kalau Henok di perjanjian lama dia bisa berjalan bersama Engkau, maka kami di perjanjian baru di mana Roh Kudus ada menyertai kami senantiasa, bahwa kami boleh bisa menikmati itu juga Tuhan. Kami mau belajar melibatkan Engkau dalam setiap kegiatan kami, entah itu pelayanan, pekerjaan, usaha, atau apapun Tuhan. Ajari kami bagaimana get away with you Jesus. Ajari kami bagaimana untuk recover our life Tuhan, hidup kami masing-masing. Kami mau melihat bagaimana Engkau mengajarkan kami untuk take a real rest, bagaimana menikmati kelegaan yang nyata, yang real. Kami mau walk with you, kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Work with you, mau berjalan bersama Engkau, bekerja bersama Engkau. Dan kami mau memperhatikan bagaimana Engkau melakukan hal itu Tuhan. Bagaimana Engkau menangani setiap hal dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar the unforced rhythms of grace. Kami mau belajar bagaimana irama anugerah itu yang tidak dipaksakan, tapi kami bisa mengalir mengikuti tuntunan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan menaruh sesuatu yang berat yang tidak dapat kami tanggung, tetapi selalu sesuatu yang bisa kami tanggung, karena janji-Mu demikian Tuhan. Kami mau terus bersama Engkau Tuhan, dan kami mau belajar bagaimana live freely and lightly. Ajari kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.